Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7167 sampai dengan bab 7170. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7167. Sarvin Kach mengatakan ini, dan berteriak, "Keluar! Semuanya, keluar dari sini! Dalam hal ini, aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Retak. Harvey York tidak bermaksud mendiamkan Sarvin Kach, tetapi menamparkan Sarvin Kach dengan punggung tangannya, menyebabkan dia jatuh lemas ke tanah. "Hanya seorang penduduk pulau, apa hakmu untuk menantangku?" Sarvin Kach bangkit berdiri dan memarahi dengan marah, "Baga, beraninya kau menyentuhku." "Tampar!" Harvey York menamparkan lagi. "Apa yang salah dengan menyentuhmu? Tidak bisakah kamu bergerak? Ayo, beritahu aku, siapa dalang di balik ini semua?" Sarvin Kach berkata dengan dingin, "Tidak ada, ini aku." Tamparan besar datang. "Hanya kamu, bukannya aku meremehkanmu. Dengan IQ-mu, kamu bisa memainkan tipuan seperti itu. Bahkan kamu sampah. Apakah kamu berani mengatakan bahwa tidak ada peran pihak lain di belakangmu?" Setelah mengatakan ini, Harvey York tampak dingin. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, beritahu aku. Siapa itu?" Harvey York meraih leher Sarvin Kach dan berkata dengan dingin. Sarvin Kach berkata dengan kejam, "Tidak. Tidak ada siapa-siapa. Aku tidak percaya, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Kamu berani menyentuhku, kamu tidak punya tempat untuk mati." "Kamu?" Harvey York mencengkeram leher Sarvin Kach, menyeretnya, dan melemparkannya langsung ke lautan api di villa. "Banteng, kakak York, kamu sangat hebat. Ini adalah tuan muda dari leluhur pedang. Membunuhnya hanya membuang-buang uang." Melihat Sarvin Kach berteriak di lautan api, pada saat ini Diego Chen terdiam. Melihat keberadaan yang bisa diubah menjadi perisai yang berjuang di lautan api, Diego Chen merasa sangat tertekan. "Kakak York, aku tahu kamu tidak memiliki perasaan yang baik untuk penduduk pulau ini. Tapi membunuhnya sekarang benar-benar terlalu boros. Lagi pula, dia adalah tuan muda dari pedang leluhur. Nilainya benar-benar tidak kecil. Kita berada di Gao Tianyuan sekarang. Tanpa dia sebagai perisai dan kartu kunci, akan sulit bagi kita untuk pergi. Selain itu, kita belum mengetahui situasi serangan ini." Melihat bahwa Harvey York akan membakar Sarvin Kach sampai mati, Diego buru-buru menarik Sarvin Kach dari lautan api, dan kemudian berbicara dengan Harvey York dengan sungguh-sungguh. "Oke, kalau begitu kamu bisa mengajukan pertanyaan yang bagus. Jika kamu tidak bekerja sama, potong anggota tubuhnya dan lemparkan." Harvey York terlalu malas untuk terus membuang-buang waktu dengan Diego Chen bermain trik. Namun sikapnya membuat Sarvin Kach merinding. Jelas, Sarvin Kach tidak tahan lagi. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terus berbicara dengan keras kepala, hanya ada satu kata mati yang menunggunya. Jadi, ketika Sarvin Kach berlutut di depan Diego Chen, menangisi penjelasannya, Harvey York sudah melangkah maju, melihat sosok cantik yang muncul di depannya. Orang-orang yang dibawa oleh Diego Chen telah menyelamatkan Mandy Zimmer, meskipun dia dalam kekacauan, dia tidak terluka. Melihat adegan ini, Harvey York menghela nafas lega. Mari kita lanjutkan bab 7168. Meskipun Mandy Zimmer dalam asap, dia terlihat agak malu. Tapi setelah mendapatkan kembali ketenangannya, ada jejak ketidakpedulian di matanya. Tapi setelah melihat Harvey York, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Keduanya hanya saling memandang dari kejauhan, kali ini sepertinya. Mereka akan bertemu lagi setelah 1000 atau 10.000 tahun. Setelah ragu sejenak, Mandy Zimmer berkata dengan suara malu-malu, "Harvey York, kamu." Pada titik ini, dia tidak dapat melanjutkan. Keduanya datang dari suami istri hingga langkah hari ini, yang bisa dikatakan sebagai pertemuan karma dan saling terkait sebab akibat. Saat ini, Mandy Zimmer tidak tahu wajah seperti apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Harvey York. Dia sedikit khawatir bahwa dia sedang bermimpi saat ini, mimpi besar antara hidup dan mati. Begitu dia bangun dari mimpi, dia akan kembali ke realitas keputusasaan. Melihat wanita di depannya, Harvey York merasa kasihan di hatinya, jadi dia hanya bisa melangkah maju saat ini, dan berkata dengan suara rendah, ini aku, tidak apa-apa." Mandy Zimmer membuka mulutnya sedikit, lalu menamparkan tangan kanannya di kaki panjangnya. Dia mencubitnya dengan keras,
seolah-olah ini adalah satu-satunya cara dia bisa yakin bahwa dia benar-benar tidak bermimpi. Setelah mengkonfirmasi hal ini, dia menangis. Harvey York, ini benar-benar kamu. Maaf, saya datang terlambat. Harvey York Hao melangkah maju dan merangkul Mandy Zimmer, yang terlihat tenang di hadapan para master di level God of War, tetapi saat ini dia sedikit gugup. Setelah ragu-ragu sejenak, Mandy Zimmer berkata dengan lembut, kali ini saya datang ke Gao Tianyuan dengan misi keluarga Jin di ibu kota Mordu. Tanpa diduga, saya menemukan hal seperti itu. Jika bukan karena kamu, aku mungkin telah menyebabkan bencana besar kali ini. Mandy Zimmer tersenyum masam pada saat ini. Itu hanya menyelamatkan beberapa gadis lugu, tapi tidak disangka itu akan menimbulkan banyak konsekuensi. Harvey York tersenyum dan berkata, jika Anda tidak mengambil tindakan saat menghadapi hal seperti itu, Anda bukan Mandy Zimmer. Saya akan menangani masalah ini. Kita akan membicarakan semuanya ketika kita kembali. Harvey York dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini bukan tempat lain, tapi Gao Tianyuan. Sekarang Mandy Zimmer telah ditemukan, sudah pasti tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama. Mandy Zimmer sedikit mengangguk, tanpa keras kepala tetapi mengangguk ringan dan berkata, baik, semuanya terserah kamu. Harvey York meraih tangan Mandy Zimmer dan berteriak pada yang lain, pergilah, bawa aku bersamamu. Bawa Sarvin Kach, ayo. Mendengar ini, Diego Chen melambaikan tangannya, memimpin Andreas Jin dan yang lainnya dengan cepat, memegang Sarvin Kach dengan satu tangan, dan hendak masuk ke mobil dan pergi. Boom! Saat Harvey York dan rombongannya akan pergi, raungan besar tiba-tiba datang dari jalan di luar Four Seasons Hotel. Kemudian dia melihat lusinan Toyota hijau tua yang mengamuk, mendobrak gerbang yang terkunci dalam sekejap. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan ratusan pria dan wanita berseragam khusus melompat keluar sambil membawa senjata api. Mereka menyebar dengan cepat, menghalangi jalan Harvey York dan yang lainnya dari segala arah. Saat ini, Diego Chen, Andreas Jin dan yang lainnya semua tercengang sesaat, dan kemudian kerumunan bubar dengan cepat, masing-masing dari mereka memasang postur bertarung yang tidak akan pernah mati. Harvey York juga dengan cepat menghentikan Mandy Zimmer di belakangnya, lalu menyipitkan mata dan melihat ke depan dengan ekspresi dingin, siapa itu? Untuk Harvey York, dia berani menahan siapapun di sini yang berani menghentikannya menyelamatkan orang. Boom! Pada saat yang sama, di atas langit, sebuah helikopter bersenjata perlahan datang dan mendarat di ruang terbuka tidak jauh dari sana. Mari kita lanjutkan bab 7169. Di antara helikopter, ada dua pria tua dan tampan. Salah satu pria berwajah pucat berjalan lebih dulu, sedangkan wajah pria lainnya tersembunyi di balik bayang-bayang kabin. Pria pucat itu tersenyum sedikit pada Harvey York saat ini, dan membungkuk 90 derajat dari kejauhan. Etiketnya tidak bisa melihat kesalahan dan kelalaian, yang bisa disebut sopan. Setelah dia tersenyum lembut pada Harvey York, dia berkata, hai, perwakilan York. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu kepala komite manajemen Gao Tianyuan, anggota dari keluarga kerajaan Seri dari negara pulau, Evano Seri. Aku juga adik laki-laki Dalian Seri. Kakak laki-lakiku baru saja meneleponku, mengatakan bahwa dia sedang menunggumu di restoran Pulau Furukawa di Jiecheng. Aku harap orang-orangmu dapat membawa bab tentang surga dan manusia tepat waktu. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan setelah memberi isyarat kepada Diego Chen dan yang lainnya untuk melindungi Mandy Zimmer, dia melangkah maju, menyipitkan mata ke arah Evano Seri, dan berkata, aku tidak mendengar apa yang kamu katakan dengan jelas. Katakan lagi. Kakak laki-lakiku berkata, menurut kesepakatan antara kamu dan dia, karena Nona Mandy Zimmer aman, kamu harus memberi kami bab surga dan manusia. Evano Seri menjelaskan dengan antusias. Saya pikir, dengan integritas perwakilan York, Anda pasti akan memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi, dia sedang menunggu Anda mengirim seseorang untuk mengantarkan barang-barang itu. Tidak mungkin untuk apakah Anda akan mengingkari janji saat ini. Harvey York mengangguk, dan berkata, ya, saya punya kesepakatan dengan dia. Sambil berbicara, Harvey York menamparkan langsung wajah Evano Seri. Terbentak, terdengar suara garing, dan Evano Seri mengeluarkan dengusan teredam, dan dia tidak mau mundur beberapa langkah, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, Harvey York tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Sebelum dia bisa bereaksi, Harvey York melangkah maju lagi,
mengulurkan tangan dan menepuk wajah Evanoseri beberapa kali. Evanoseri, apakah kamu ingin aku mengirimkan bab tentang surga dan manusia? Kalian gila, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius terhadap serangan mendadak leluhur ilmu pedang? Apakah kamu berani mengatakan bahwa semua ini tidak ada hubungannya denganmu? Aku akan menyusahkanmu, jadi aku ingin kamu memberiku penjelasan. Bab surga dan manusia, apakah kamu yakin tidak ada lubang di kepalamu? Berbicara tentang ini, Harvey York menyipitkan mata pada pria dan wanita berseragam di sampingnya, dan berkata dengan dingin, juga, jangan berpikir bahwa kamu membawa banyak sampah ke sini untuk menggertak, maka aku akan takut padamu. Tomu Gozen sudah mati. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melakukannya, mari kita coba bersama. Mendengar kata-kata Harvey York, semua pria dan wanita berseragam, ekspresi wajah mereka berubah seketika, dan semua senjata api khusus di tangan mereka mengaktifkan pengaman mereka, membidik ke tempat Harvey York dan yang lainnya berada. Suasana di lapangan kembali tegang dalam sekejap. Tenang, semuanya, jangan sembrono. Evanoseri tidak marah saat ini, tetapi bertingkah seperti orang baik, mencegah semua orang bergerak. Perwakilan York adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, penguasa Jiecheng generasi berikutnya. Kekuatannya di luar imajinasi. Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu, siapa yang bisa bertahan? Setelah mengatakan ini, Evanoseri menatap Harvey York, tersenyum tipis, dan terus berbicara. Mari kita lanjutkan bab 7170. Perwakilan York, saya sangat menyadari kemampuan Anda dan Anda tak terkalahkan. Jadi saya selalu sangat menghormati Anda. Hanya saja saya yang bertanggung jawab. Jadi saya harus bernegosiasi dengan Anda. Saya harap Anda tetap tenang dan mari kita bicarakan bersama. Pertama, Nona Zimmer baik-baik saja. Sepertinya Anda, perwakilan York, secara pribadi yang menyelamatkan, tapi kalian harus percaya, kalau bukan karena kerja keras kami, bagaimana mungkin Kendo leluhur bisa tertunda hingga saat ini? Untuk menghentikannya, Nona Zimmer mungkin telah berubah menjadi mayat sejak lama, bukan? Poin ini adalah penghargaan kami, saya percaya bahwa perwakilan York, orang seperti Anda, jadi Anda tidak akan menyangkalnya. Di langit, atas nama Kaisar Negara Pulau kami, semuanya hari ini, tidak ada hubungannya dengan kami. Karena kami telah memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Anda, kami pasti tidak akan berpihak. Kami, keluarga Seri, memiliki hati nurani yang bersih tentang masalah ini. Harvey York berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memainkan trik seperti itu di depanku. Aku yakin kamu tidak bekerja sama dengan leluhur Kendo, tapi ada beberapa hal yang tidak memerlukan kerjasama. Cukup untuk bekerja di belakang layar. Saya juga percaya bahwa Anda melindungi Mandy, tetapi perlindungannya bukan karena niat baik, tetapi untuk menunda waktu dan mendapatkan manfaat yang cukup. Dan ketika Anda membutuhkannya, Anda hanya akan menjual Mandy Zimmer. Sederhananya, Anda Evanoseri tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya telah menarik ribuan kati sepanjang waktu. Ini bukan kolusi, tapi ini adalah pemahaman diam-diam antara satu sama lain. Kelopak mata Evanoseri sedikit berkedut, lalu dia memaksakan senyum dan berkata, perwakilan York, kamu memperlakukan seorang pria dengan hati penjahat. Garis keturunan keluarga Seri kami dianggap sebagai garis langsung dari keluarga kerajaan. Bagaimana kami bisa melakukan hal yang mendua? Bukan ini saatnya untuk bergerak, tetapi ketika leluhur pendekar pedang bergerak, kami bertarung. Kami tidak melakukan gerakan apapun, yang menunjukkan bahwa kami benar-benar ingin berteman. Harvey York berkata dengan dingin, kamu seharusnya senang kamu tidak melakukan apa-apa, kalau tidak, kamu semua akan mati. Evanoseri berkata dengan senyum kering, aku berjanji, kita tidak punya niat jahat. Oke, itu akhir dari omong kosong. Harvey York memandang dengan Evanoseri. Katakan saja padaku, apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak memberimu bab tentang surga dan manusia sekarang? Atau, apa yang berani kamu lakukan? Evanoseri membelai wajahnya yang bengkak, tersenyum tipis, dan berkata, sangat sederhana, kami keluarga Seri, dan kami suka berteman. Tapi prasyarat untuk berteman adalah melindungi kepentingan kita sendiri. Jika seseorang mau melindungi kepentingan kita, kita secara alami akan tunjukkan ketulusan yang cukup. Tapi begitu seseorang bersiap untuk menghancurkan kepentingan kami, dan katakan apa yang Anda katakan. Maaf, kami akan berjuang sampai akhir dan tidak pernah berhenti. Ketika dia mengatakan ini, wajah Evanoseri menjadi seram dan serius.
Seperti ular berbisa. Karena itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan, melangkah maju perlahan, dan menoleh ke samping. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.